ada sukacita. Yes, yes, yes. Masih ingat nggak yel-yel kita? Apa masih ingat nggak? Masih ingat dong Kak? Yo, sama-sama. Tepuk Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Sebelum kita mulai ibadah, alangkah baiknya kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita angkat lagu pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Semuanya bangkit berdiri ya adik-adik dengan bersukaria. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Masih semangat kan adik-adik? Ya tentunya pasti semangat kan Bang? Semangat dong Kak. Kita buka Alkitab Kidung Jemaat dari nomor 368 ayat 1 pada kaki salib. Musik. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, ada baiknya kita bersatu di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa yang kami sembah dan kami puja. Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu sehingga kami dapat melaksanakan ibadah online sekolah minggu kami, ya Bapa. Kiranya Bapa, berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga anak-anak sekolah minggumu yang mendengarkan ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini. Kiranya berikan mereka sukacita agar mereka dapat bahagia melaksanakan ibadah ini ya Bapak. Berkati juga guru-guru sekolah minggu ya Bapak. Kiranya berikan juga mereka sukacita ya Bapak dalam melaksanakan tugas mereka ya Bapak. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Bapak, agar firman-Mu itu dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami ya Bapak. Hanya dosa kami yang dapat hamba-Mu sampaikan dalam nama anak-Mu dan Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebelum kita angkat lagu pujian, semua adik-adik bangkit berdiri, ikuti gerakan guru-guru sekolah minggu ya adik-adik. Musik, jalan serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, turun tanganku rapat kesusahan ke belakang. Antukan ku lentikan maju ke Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, turun tanganku rapat kesusahan ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Masih semangat kan adik-adik? Semangat dong Kak. Oke, masih ingat tepuk Tuhan Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Oke, kita angkat lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Dan jangan lupa menyiapkan Alkitabnya. Kita angkat lagu pujian kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Oke, shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kurang keras. Bang ulangi sekali lagi ya. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai acara ibadah kita hari ini,
ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus dulu. Bagaimana sikap doa yang baik? Lipat tangannya, tutup matanya, lalu kita berdoa kepada Tuhan. Ayo, mari sama-sama kita semua nyanyikan ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita semua bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus beserta Roh Kudus yang baik, terima kasih atas setiap berkat-Mu pada kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami dengan baik. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuntun hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, mari semua kita buka Alkitab kita. Nats khotbah kita hari ini diambil dari kitab Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Yesaya itu perjanjian lama ya. Oke. Udah dapat? Oke, Abang kasih waktu ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Oke, sudah dapat ya. Nah, ini Abang bacakan ya. Ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang yang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh biur-biurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesaat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Oke, sampai di situ pembacaan firman kita. Oke, mari kita jabarkan isinya ya. Jadi adik-adik sekalian semuanya, yang mau dijelaskan di dalam firman kali ini, di dalam ayat tadi itu adalah tentang penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan Tuhan Yesus Kristus kan pasti adik-adik tahu sendiri kan. Apa itu yang paling apa? Dia rela disalibkan. Tapi tidak hanya itu adik-adik, banyak lagi penderitaan Tuhan Yesus Kristus yang lainnya. Selain disalibkan, dia rela dipukul, dia rela dicaci maki, dia rela dihina, bahkan banyak hal lagi yang ditimpakan kepada Tuhan Yesus Kristus saat dia hidup di dunia ini. Namun apa? Bukan berarti dia dendam kepada manusia, bukan berarti dia malah membalaskan semuanya itu kepada manusia. Itulah hebatnya Tuhan Yesus Kristus. Jika misalnya ada orang yang sudah dijahati, apa mau dia berbuat baik kepada orang yang telah menjahatinya? Pasti jarang kan ada orang yang bisa seperti itu. Tapi di sini Tuhan Yesus Kristus, dia walaupun dia sudah disalibkan, dihukum atau disiksa dan berbagai macam dilakukan oleh manusia kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi dia tidak mau membalaskan itu semua kepada umat manusia. Tapi justru dia disalibkan untuk menebus semua dosa-dosa umat manusia yang ada di dunia ini, sehingga kita semua diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan orang yang telah menjahati dia mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Tapi bukan berarti walaupun dosa-dosa kita sudah ditebus, kita boleh berbuat dosa, bukan. Walaupun karena di dalam firman Tuhan,
Orang-orang yang berdosa itu sangat dibenci oleh Tuhan. Jadi jangan berbuat dosa, karena nanti jika kita berbuat dosa maka kita akan masuk neraka. Oke, itulah ya adik-adik ya. Begitulah cintanya Tuhan Yesus Kristus kepada umat manusia, sehingga dia rela menderita untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Jadi sama halnya dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan kita, anak sekolah minggu, dalam kehidupannya pasti sering tuh. Contohnya adik-adik sekolah minggu, karena pasti dimarahi orang tua, dimarahi guru, atau mungkin dijahati teman, diejek teman, dan lain-lain. Pasti banyak yang membuat adik-adik sekolah minggu jengkel atau marah. Tapi apakah kita diajarkan Tuhan Yesus Kristus untuk membalas itu semua? Itu tidak kan? Sama seperti Tuhan Yesus Kristus tadi. Dia rela disalibkan, dia rela disiksa segala macam, tapi dia tidak membalaskannya. Namun di sini mau dijelaskan bahwa walaupun orang sudah berbuat jahat kepada kita, tapi kita di sini diajarkan Tuhan Yesus Kristus untuk mampu memaafkannya, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Karena hal yang paling patut dicontoh dari kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah kasihilah musuhmu. Itulah hebatnya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan musuhnya sendiri dikasihinya. Seperti itulah yang mau diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus mampu memaafkan serta mengasihi semua orang. Bukan berarti hanya teman kita saja, bukan berarti orang tua kita saja, atau siapapun yang kita kenal, bukan. Semua orang seperti musuh kita juga harus kita kasihi, walaupun dia sudah berbuat jahat. Kita doakan kepada Tuhan supaya dia mampu dibukakan hatinya dan dia kembali menjadi orang yang baik. Dan juga orang-orang yang kita tidak kenal sekalipun, kita harus berbuat baik kepada mereka, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun, sehingga kita mampu menjadi pribadi yang baik seperti Tuhan Yesus Kristus. Jadi begitu adik-adik ya, janganlah kita merasa diri kita ini selalu disakiti sehingga kita menyakiti balik orang lain, apalagi dendam kepada orang lain. Itu tidak boleh ya. Namun kita harus memaafkannya dan mengasihinya dan berdoa kepada dia, mendoakan dia semoga dia menjadi lebih baik lagi, gitu adik-adik. Jadi itulah ya adik-adik ya yang harus kita imani sama-sama. Dan yang mau diajarkan di sini kepada kita, bahwa dari segala penderitaan Tuhan Yesus yang kita dengar tadi, apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ada baiknya adik-adik sekolah minggu itu lebih rajin berdoa lagi, rajin beribadah ke gereja. Jika pun saat seperti ini sedang COVID-19, tapi kan di sini kita mempunyai video seperti ini untuk ditonton, untuk tetap melakukan ibadah. Jangan malas juga, karena firman Tuhan itu tidak hanya dari gereja saja, dari sering membaca kitab suci juga banyak firman Tuhan itu. Jadi bukan hanya dari gereja. Kemudian kita harus mau menolong teman-teman kita yang dalam kesulitan, membantu orang tua kita. Misalnya orang tua kita dalam kesulitan atau menyuruh kita melakukan suatu pekerjaan, kita harus mau membantu orang tua kita, karena itulah yang membuat kita mengamalkan penderitaan Tuhan Yesus Kristus tadi. Dia rela berkorban, kita rela berkorban. Misalnya saat itu orang tua kita menyuruh kita tolong dulu jemurkan kain, tapi saat itu ada film SpongeBob, Doraemon atau dan lain-lain. Apakah kita lebih memilih menonton film? Berarti kita bukan seperti Tuhan Yesus. Kita tidak ada yang kita korbankan. Tapi jika seperti itu kita menjemurkan kain, berarti kita mengorbankan film Doraemon atau SpongeBob yang mungkin nanti bisa kita tonton lagi. Tapi kita lebih mendepankan apa yang disuruh oleh orang tua, menjemur kain atau menyapu rumah. Walaupun kita mengorbankan tidak menonton film Doraemon atau film SpongeBob tadi, tapi itu yang disukai oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kita rela berkorban untuk kebaikan. Begitu, tidak bermain-main HP, sering mengerjakan PR dengan rajin, dan menjadi anak-anak yang baik di mata Tuhan Yesus Kristus. Seperti itulah adik-adik, sehingga kita mampu berkorban sesuai seperti apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Jadi abang harap untuk adik-adik semuanya mampu menjadi lebih baik lagi,
jadilah perilaku atau pribadi yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus, yang mau memaafkan dan rela berkorban. Jangan berbuat jahat kepada orang lain. Begitu ya adik-adik ya. Mungkin hanya inilah firman Tuhan yang bisa abang sampaikan saat ini kepada adik-adik semua. Semoga apa yang sudah abang berikan tadi dapat menjadi manfaat dan didengarkan oleh adik-adik. Jangan hanya cuma ditonton tapi tidak dilakukan. Karena di sini makna firman ini sangat dalam, bahwa kita itu harus hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti apa perilaku Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu ya adik-adik. Mungkin hanya itu yang dapat abang sampaikan. Oke, mari kita bersatu dalam doa seperti yang tadi. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita semuanya untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa beserta Roh Kudus yang baik. Baru saja kami selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami tahu banyak yang belum sempurna dari itu semua Tuhan, namun kami percaya itu semua adalah hal yang baik. Ya Tuhan Yesus Kristus, Kau mengajarkan kami untuk rela berkorban, untuk mau memaafkan dan hidup sesuai dengan apa yang Kau perintahkan Tuhan Yesus Kristus, seperti di khotbah tadi. Karena kami adalah seorang Kristen, yaitu seorang pengikut Kristus, sehingga kami harus mengikut segala apapun yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, semoga firman tadi itu Tuhan dapat didengarkan oleh anak-anak sekolah minggu yang menonton ini dan menjadi berkat bagi mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, biarlah seturut dengan apa yang Kau perintahkan ya Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga ya Tuhan, kami juga mau berdoa pada hari ini ya Tuhan, pada saat ini. Kau tahu ya Tuhan, di dunia ini sedang terjangkit pandemi COVID-19 ya Tuhan, yang mengharuskan kami berubah secara perilaku ya Tuhan, termasuk ibadah kami saat ini Tuhan. Tidak lagi kami ke gereja Tuhan, namun tidak mengurangi niat kami untuk lebih mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan. Biarlah semua virus-virus ini Tuhan dapat cepat berlalu ya Tuhan, dan kami Kau beri selalu kesehatan ya Tuhan, khususnya anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, dan semua orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami dapat hidup sehat dan terhindar dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah semuanya itu Kau yang mengatur ya Tuhan. Juga ya Tuhan, berkatilah setiap apapun yang akan kami lakukan ke depannya ya Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terlebih dahulu ampuni dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, agar tidak terhalang berkat daripada-Mu. Sempurnakan doa kami yang kurang sempurna ini, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Aku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Nah, gimana adik-adik firman Tuhan tadi? Temanya, dia menderita supaya aku hidup. Kreativitas minggu lalu ada di bawah ini ya adik-adik. Shalom Inang, abang dan kakak. Di sini Tata akan menceritakan pengalaman Tata saat ditolong orang. Inang, abang dan kakak, waktu itu Tata sedang mengerjakan latihan matematika yang diberikan guru Tata. Saat itu Tata sedang kesulitan untuk mencari jawaban pada latihan matematika. Lalu Tata meminta tolong pada mama untuk menjelaskan ulang kembali materi matematika supaya Tata bisa mengerjakan latihan dan bisa dan tahu apa jawaban dari latihan matematika. Tata, Inang, abang dan kakak. Terima kasih Inang, abang dan kakak. Shalom, salam sehat.
Shalom Abang Inang, Kakak, dan Abang. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya dibantu orang. Saya pernah mau menyiram bunga, dan ketika saya mau menyiram bunga, saya membutuhkan air untuk menyiram bunganya. Dan ketika saya mau mengangkat airnya, saya kesulitan. Saya meminta tolong kepada abang saya, dan abang saya pun mengangkat airnya, dan saya pun sudah menyiram bunganya. Terima kasih Abang Inang, Kakak, dan Abang. Shalom. Shalom Abang, Kakak, Inang. Saya mau menceritakan perbuatan baik saya. Ketika adik saya sulit mengerjakan tugas sekolahnya, saya membantunya agar dia dapat mengerjakan tugas sekolahnya. Shalom, terima kasih. Shalom Abang, Kakak, Inang. Saya mau menceritakan tentang saya membantu orang lain. Saya mau menceritakan tentang saya mau membantu orang lain. Saat itu nantulang saya membutuhkan bantuan saya. Saya membantu nantulang saya untuk memindahkan bibit tanaman kelapa. Shalom Abang, Kakak, Inang. Shalom Abang dan Kakak. Di sini diri akan menceritakan bahwa diri menolong orang lain. Pada waktu itu Papa sedang mencuci mobil. Kemudian diri melihat Papa sedang kesusahan dalam mencuci mobil. Kemudian diri membantu Papa untuk mencuci mobil. Terima kasih Inang, Abang, dan Kakak. Shalom. Salam Inang, Abang, Kakak. Saya ingin menceritakan perbuatan baik saya. Di saat sekolah, ada teman saya yang tidak membawa pensil, dan saya meminjamkannya. Terima kasih. Salam. Shalom Inang, Kakak, dan Abang. Kali ini Mela mau menceritakan pengalaman Mela saat ditolong orang. Waktu itu Mela disuruh mama belanja yang sangat banyak dan berat. Dan ketika berat, Mela tidak kuat mengangkatnya. Lalu teman-teman melihat dan menolong Mela untuk mengangkat barang yang disuruh mama sampai ke rumah. Terima kasih. Shalom Abang, Kakak, dan Inang. Shalom Abang, Kakak, dan Inang. Hari ini saya mau menceritakan soal kebaikan saya ke orang lain. Waktu itu saya sedang menaiki sepeda dan dari jalan-jalan di sekitar pekarangan rumah saya. Saya melihat opungku sedang mau menyiram bunga. Kelihatannya opungku tidak sanggup lagi untuk menyiram bunga, maka saya harus membantunya. Saya menyiram bunganya walaupun keberatan airnya, tapi tetap saya membantunya. Itulah cerita saya. Terima kasih. Shalom, dadah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi bekal. Dan kreativitas kita minggu ini membuat ayat hafalan di video ini adik-adik dari 1 Petrus 2 ayat 24. Jangan lupa dikirim di grup anak sekolah minggu. Nah, tangkal lagu pujian Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Musik. Sama-sama kita mengucapkan, inilah Tuhan, persembahan kami, terimalah Tuhan dengan senang hati. Kita angkat lagu pujian, aku bawa dan berikan persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku
Firman Tuhan untuk menghantarkan kita mengumpulkan persembahan diambil dari kitab Yunus 2 ayat yang ke-9, demikianlah bunyinya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunajarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.